Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para subscriber Fauzi Al-Hafiz Channel. Malam ini saya bersama Ustadz Agus, partner Imam Masjid An-Nizam Awan. Baik, luar biasa. Gimana Ustadz? Sehat? Sejauh ini sehat, alhamdulillah. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bukan sehari-hari Ustadz. Ngajar dari pagi, siang sampai siang, terus sore lanjut sore, malam lanjut imam masjid. Masya Allah. Anak Ustadz berapa orang Ustadz? Anak dua. Anak dua Ustadz. Anak pertama 3 tahun, anak kedua 4 bulan. Masya Allah, berlahir. Jadi Ustadz Agus keliling luar biasa, ngajar di mana-mana, ke pondok pesantren, Ustadz, ke masjid ngajar pengajian. Masya Allah. Jadi sekarang musim apa, bulan Agustus kan? Jadi lagi sibuk keliling ya, dari Iya, temani keluarga jalan-jalan. iya, lagi liburan, lagi sibuk gitu. Ngaji yang berkah ya nak. Boleh kita baca surah Ustaz untuk anak-anak, Pak. Boleh Ustaz, tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا
فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallah Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah. Kasih Ustaz. Ya Ustaz, ada nih pertanyaan nih dari ya teman-teman lah. Kan manusia ini banyak di muka bumi ini, ya kan? Sedangkan malaikat maut tuh satu dah. Ya. Asal semuanya tuh yang dicabut apa ada pembantunya. Nah, itu gimana Ustaz? Kalau jawaban pasti itu kita kena udah pernah dengar cerita malaikat maut itu punya seperti pembantu. Ada salah satu kitab judulnya Daqaiqul Akhbar kalau tidak salah. Ya. Dalam buku itu yang saya ingat karena sangat lama sudah saya baca kitab itu. Itu memang ada pembantu malaikat maut itu. Dari kaki. Kalau nyawa itu dicabut tergantung keadaan si mayit. Kalau dia orang beriman dari atas kepala, kalau dia orang yang tidak beriman dari kaki. Terus ada Kalau tidak salah ingat soalnya ini udah lama nian itu. ya Ustaz, bukannya ya namanya ibarat tuh sesuatu kadang tuh harus pakai logika. Iya betul. Sedangkan itu kan semuanya kehendak Allah. Kata Allah, idza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kata Allah jadi. Itu Kalau maksudnya misal masuk kepikiran ya kalau soal logika emang nggak masuk. Kan malaikat maut satu gitu. Kalau perkara iman tuh bisa baik ya. Itu kalau bicara pikiran. Jadi kesibukan di pesantren apa Ustaz? Apa kemerdekaan sekarang Ustaz? Kemarin tuh saya udah ikut. Cuman anak-anak santri itu kemarin saya tengok dia main ini. Main gebuk-gebukan pakai bantal. Di atas pohon pinang. Oh gitu. Jadi siapa yang jatuh kalah? Iya. Saya tengok tuh Masya Allah mengisi kemerdekaan dengan hiburan. Tapi sebagian ulama tuh menyarankan untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Cuman kadang kita melupakan saking bahagia, kadang melupakan Tuhan. Ya. Itu yang salah. Misalnya kita pergi mengisi kemerdekaan sampai malam-malam, gitu kan? Subuhnya tidak sholat.
Mana tadi jam 4 kan? Ah. Kalau tidur lah dia. Ngisi kemerdekaannya baik, tidak salah gitu kan. Ya. Cuman dari segi agama, ibadah sampai tinggal itu kan Alay jadinya ya. salah. Jadi isilah kemerdekaan dengan sesuatu yang bermanfaat tanpa meninggalkan syariat. Itu kiatnya katanya. Iya. Supaya kita tidak rugi ya. Iya. Dunia akhirat. Jadi dunia dapat tapi akhiratnya lepas gitu kan. Hmm. Bahagianya dapat tapi amalnya lepas. Itu yang keliru daripada apa anak-anak muda kita. Itu Ustaz, bimbingan. pesantren Ustaz, ya? Pesantren apa Ustaz? Ya, pesantren Arab Melayu, nama pesantrennya Darul Muhtadin, pimpinan Kiai Haji Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri. Masya Allah. Beliau orang Jambi asli. Di Stiris. Di Stiris juga ngajar sama pesantrennya Jauharul Watan, pimpinan Ustaz Zul Azmi Al-Hafiz. Masya Allah. Beliau juga salah satu pengajar dengan tenaga pengajar di pesantren Al-Mubarak. Masya Allah. Hmm. Jadi mudah-mudahan Ustaz ketularan apa keberkahan para kiai. Ya, Kalau kita ya bisa menebar kebaikan, bisa buka lembaga pendidikan pesantren. cuman yang kita harap itu bukan berkah, tapi eksistensinya harus ada juga. Ya, Banyakan manusia sekarang tuh ngarap berkah tapi tidak mau datang gitu ya. usaha ya. Tidak mau usaha, tidak mau datang ke pengajian, Eh, tidak mau datang ke pondok, tidak mau datang ke pesantren. Padahal berkah tuh timbul setelah ada actionnya, ada action, ada kerja baru ada berkah. Maka kalau tidak ketik kerja, tiba ngarap berkah tuh kayaknya tidak ada mungkin. mudah-mudahan adalah berkah sama Berkahnya kiai. oh cuman itu tadi harus ada action. Ya, jelas. Sama juga dengan sanad, Ustaz, begitu cerita sanad. Hmm. Sanad tuh apa namanya, rentetan pengetahuan gitu ya. Ya. Keilmuan kita tadi. Sanad ini nih bagus sebenarnya. Cuman kata seorang Kiai Gus Baha itu dia bilang, kalau sanadnya cuman sekedar sanad Hmm. tanpa belajar gitu dari awal sampai akhir daripada kitab, itu tuh kayak percuma, Hasilnya tadi kan tidak ketik apa-apa gitu. dapat dulu ya. Berkahnya belajar atau pahamnya belajar itu kan dari ilmu itu dari belajar. Nggak ada belajar, nggak dapat sanad, nggak dapat berkah di mana gitu kan. Pokoknya kalau ada orang ngasih ijazah terima gitu. Padahal baca tidak pernah. Nah, itu Ya, yang betul. kita sayangkan itu. Jadi sanad perlu, belajar lebih perlu lagi. Ya penting kayak wiridan itu perlu aja lah Yo, supaya ada itu keberkahan penting. tadi kan. Ya, kalau macam wiridan tuh cukup kita baca terus minta sanad dari guru itu kan udah cukup tuh. Kalau kayak keilmuan Oh kita, ya betul, kita pesan itu nggak bisa, Memang harus ada. baca gitu kita. Kayak tafsir kita harus baca tafsir gitu. Wajar. Ya, fikih kita harus belajar fikih, bukan sekedar dapat sanad terus kita udah lepas baik gitu kan. Gimana ilmu? Itu yang gitu sayangkan juga kan. Butuh bimbingan anak-anak muda kita. Bimbingan, pelajaran. Itu saat banyakan sekarang kan anak muda nih ya kita perhatikan lah yang di luar-luar apa itu pengen jalan-jalan balapan motor segala macam ya padahal masih kecil. Nah, itu luar biasa pergaulannya, tugas-tugasnya orang tua, tugasnya ya tugas kita semua lah untuk mendidik segala macam supaya ya tadi baik akhlaknya, adabnya misalnya ya, terutama bagusnya itu pesantren. Mana itu Terus tempat akhlak mentalnya lah. harus ditempa akhlaknya ditempahnya lama. Ya. Kalau ngaji bisa di sebentar, orang bisa dapat 4 tahun dapat ilmu. Tapi kalau akhlak butuh puluhan tahun untuk belajar. Perangai baik kan. Kena didik itu diri. Ya
banyak lah kata ini kau tuh terus sayang karena nangis tuh mah nak jauh, tapi ya berarti sayang anak tadi lebih sayang masa depannya, Yo, tidak pesantren. terus Jangan mentang-mentang ayah sana jauh dan anak makannya cuma no, tidurnya cuma no Ah. pakai apa? sehatnya cuma no, lebih sayang fisik. Nah, tapi ya alhamdulillah lah, sebagian orang tua tuh biarlah saya rela korban batin lah bahasanya. Yang penting anakku selamat masa depan juga akhirat. Bagus akhlaknya ya kan. Sekarang tuh kita PR kita tuh ya di akhlak lah. Karena kita masih apa namanya anak-anak muda gitu butuh bimbingan lah. Butuh cuman akhlak yang Ustaz memang dicontohin bukan dipelajari. Ya. Kita sebagai orang tua mencontohkan. Ya. Ada. Kalau belajar susah, nyuruh be susah, tidak jadi ya. Ya. Ada salah satu ulama tuh dia ngajarkan anaknya untuk sholat duha. Dia tidak ada nyuruh anaknya sholat duha, ada. Tapi dia yang sholat duha, sholat di jam 10 pagi di rumahnya dewe. Tiap hari dia lakukan seperti itu. Pada akhirnya anaknya nengok terus kayak gitu, anaknya mau dia, ayah ngapain? Ya. Ayahnya jawab, ayah sholat duha. Sholat duha itu sholat apa ya? Nah, akhirnya sampailah dia mau untuk lakukan. Ya, apalagi dihimbau bahasa itu, ayah nak sholat, ayah ikut sholat, itu lebih bagus lagi kan? Lebih bagus lagi. Ini tidak nyuruh sholat, dia pun tidak sholat. Itu kan itu yang bahaya. Jadi kita butuh praktek Teladan, lah. ya. Teladan, praktek. Betul-betul kalau kita masih masukan, kita pun melakukan. Ya. Bukan sekedar bicara tanpa aksi. Ngomong. Iya, betul. Dan sekarang tuh anak-anak muda kita nih Ustaz, memang pengaruhnya di media sosial. Itu dampak besarnya anak-anak kita, apa yang dia tengok itu yang dia contoh. Jadi betul kata Ustaz Zainul Amjad dulu, tontonan jadi tuntunan. Nah, contohnya. Main zaman sekarang. Jadi Ya. di mana dia nonton itu dia ikut. Dan nontonnya yang hal negatif ikut Ya dia. pula jadinya. Penting itu saja. Peran orang tua harus ada, Kontrol ya. peran guru. Kita tuh sebenarnya bersama-sama. Sebenarnya kita dulu Ustaz, waktu kita kecil. Saya ingatnya tuh saya ngaji, dititipkan orang tua saya ke guru ngaji itu. Orang tua saya bilang, kau guru ngaji itu, guru saya titipkan anak saya ke guru. Nak guru apa itu terserah. Ya. Menitipkan 100% kepada guru. Percaya 100% kepada guru. Masya Allah. Seandainya ada aduan dari saya pribadi ke orang tua, bukan malah dimarahin gurunya, sayanya yang dimarahi. Tidak mungkin, kalau pikir orang tua kita dulu, tidak mungkin guru itu marah kecuali anaknya salah. Ya betul. Sekarang beda. Jadi problemnya sana bahasanya dah. Itu Ustaz tadi betul Ustaz tadi. Zaman dulu kalau anak tadi pukul oleh guru tadi, balik ke orang tua malah ditambah. Udah ditambah, malah dimarahi. Tanyalah orang-orang yang sudah tua sekarang pasti merasakan hal itu. Tapi apa udah berubah drastis 80 derajat. Kalau sekarang anak pukul ngadu orang tua, nah selesai itu. Orang tua yang marah, berantem orang tua dengan guru. Kada bagus. Ya, nilai maksudnya itu kalau saya pribadi sih mandang tidaknya bahasanya tuh ya kita tidak bisa juga melawan hukum, tapi kita sebagai orang tua harus sadar. Ya, Jangan tentang digebuk langsung main itu tidak. Itu apa salah anaknya ya salahnya minta anak. klarifikasi. Klarifikasi. Sekarang salah gurunya ya kita ngomong baik-baik. Jadi ibaratnya secara penghargaan itu penting. Sekarang tuh zamannya, sekarang orang udah melupakan pengetahuan. Adab itu. Ya, Bayangkan. pengetahuan diadap tadi Ustaz. Pengetahuan diadap. Dita guru tuh ngajar misalkan anak selama setahun 2-3 tahun tiba-tiba dia satu kali hilang malah di kasus segala macam mana nggak ibarat adabnya terima kasih sama ini Nah, gurunya yang ngajar selama ini kan
Nah itu sering, tapi sebagian Nggak semua. tidak semua orang gitu, tapi jangan sampai itu maksudnya. Iya. Selesaikan segala macam hal baik. Selesaikan dengan baik. Sebenarnya kita apa namanya, kita ini harus sadar satu hal sebenarnya. Kata Nabi kan ad-dinun nasihat. Ya. Agama ini nasihat dasarnya kan. Artinya tidak dia orang tua, anak kecil, tidak dia pintar, dia hebat, dia alim, dia hafiz, dia butuh nasihat. Ya betul. Betul. Jadi ketika mendengar ada sebuah nasihat, kita harus menyadari bahwa itu untuk kita dan kebaikan kita. Itu galak dah, itu berasulah hebat, tak mau dinasihati lagi ya. Itu kan Ada jelas yang Quran wal asri, sungguhnya demi masa. Innal insana lafi khusr, manusia itu dalam kerugian. Innal ladzina amanu, tiada orang beriman, wa amilus salat, beramal soleh. Keplasnya apa? Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ya, harus saling nasihat. Ya, nasihat. Kita sekarang harus jangan melupakan pengetahuan. Pengetahuan itu salah satu nasihat, lewat nasihat dapat pengetahuan. Sering kumpul sama orang alim, sering dengar pengajian, datang pengajian, buka YouTube kan Pengajian. pengajian. Jadi nasihat Dapat ilmu terus, ilmu ya. terus. Di mana-mana dapat ilmu terus. Ya. Jadi Hanan misalkan di teknologi di HP ini banyak negatifnya. Nah, kita ubah, karena kita yang megang kendali HP tadi. Tengok ceramah, tengok motivasi kebaikan. Nah, jangan nasi tengok yang negatif. Jauh. Malah tambah negatif juga pikirannya. Ya. Kita pernah dengar tuh pepatah ada. Pepatahnya bilang dari mana turunnya, dari mana datangnya lintah. Ya. Kayak pantun gitu ya. Ya, ya. Dari darat turun ke kali. Ya. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali itu jelasinnya gitu juga, Ustaz. Ya. Dalam kitabnya bahwa permulaan maksiat itu ya dari mata. Ya, maksudnya cinta itu bukan saja pasangan ya. Dengan kelakuan, dengan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, itu bisa menemukan kesenangan situ. Jadi kalau kita nengok yang baik, maka baik. Senangnya baik kan? Nengok yang buruk, maka Senangnya senangnya buruk. Dari awalnya mata, akhirnya juga lu jadi maksiat. Masuklah ke hati, masuklah ke badan, maksiatlah selalu. Pada intinya dasarnya untuk orang tua, untuk yang muda juga kontrol apa yang kita tonton. Ya, Kontrol, maksudnya itu tontonlah yang baik itu. Kan zaman sekarang tuh tontonan jadi tuntunan tuh, jadi tuntunannya tuh yang baik, tontonannya yang baik. Kalau tontonannya lah baik, maka tuntunannya jadi baik. ya. Nah, itu. Maka kita salah satu cara kita untuk memperbaiki tontonannya dengan menuntun dia bercerita tentang agama. Ada. Kita cerita bikin podcast sesama ulama, Ngobrol-ngobrol lah. ngobrol sama guru-guru, minta nasihat, gitu kan. Kalau orang dulu kan gitu, bahkan sahabat Nabi ya minta wasiat lah bersama bersama Nabi ketika ketemu. Ausini ya Rasulullah, Ya. dalam hadisnya. Itu Nabi bilang lah, taghdab, jangan marah. Jadi kalau ketemu ya minta nasihat. Masya Allah. Sudah ada. Jadi Ustaz cukup sampai sini Ustaz. Ya, Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak. Ya, saya terima kasih banyak waktunya, tersempat kita ngobrol-ngobrol. Insyaallah ada waktu kita sambung lagi. Siap. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.